Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Dino Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, untuk gold ini dia masih dalam fase downtrend atau bearish ya teman-teman ya. Setelah kita lihat ya, ini saya baru sempat untuk rekaman selama beberapa hari ini memang ada project lain yang saya kerjakan. Ini baru sempat rekaman, tapi bukan berarti saya tidak update sama sekali ya, saya tetap ada update. Itu kalian bisa cek update-nya itu ada di channel Telegram Juno Trading ID. Jadi untuk kalian yang belum join atau yang belum subscribe channel Telegramnya JT ID, kalian bisa langsung subscribe aja. Di sini ada linknya, atau kalian langsung search aja di Telegram Juno Trading ID ya, Juno Trading underscore ID gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk kalian yang mau lihat perbedaannya mengenai project kita ID ya, premium, kemudian learning center, kalian bisa cek juga di bagian Google Drive ini ya teman-teman ya gitu. Lalu di sini kita ada dua project ya, itu ada premium channel dan juga learning center. Kalau premium channel dikhususkan untuk signal, dan learning center juga ada signalnya, cuma memang tidak difokuskan untuk signal only gitu teman-teman. Nah, di sini kita juga ada update mengenai CSM ya, kemudian kita ada update mengenai saham juga ya, baru ya, itu kan juga dari hasil voting. Kemudian kita juga ada update mengenai news yang memang berkaitan dengan trading forex setiap harinya. Oke, kemarin di tanggal 11 Agustus saya ada update mengenai gold ya di 1 hours ya teman-teman ya. Oke, untuk gold ini di 1 hours ya, itu kalau di bagian outlooknya, kalau kalian perhatikan itu ketika dia break di bawah 3364, di sini sudah ada arahnya juga di bawah 3365, bisa cari konfirmasi sell lanjutan dengan target di bawah gitu. Oke, 3364 itu sudah turun ya, cukup jauh ya, 3364 berarti kurang lebih di area sini teman-teman. Kalau kita switch off dulu 3364, nah 3364 3365 di sini teman-teman. Nah, ini kalau kalian lihat dapat konfirmasi sell itu kurang lebih sampai 200 pipan ya teman-teman ya gitu. Nah, ini kita update itu di jam 13.30 siang teman-teman. Kemudian paginya ya, nah break di bawah 3364, kemudian dia sampai terendahnya itu kemarin ada di 3341 atau mendekatin area FVG di 1 hour. Cuma kalau 1 hour sini kita masih nunggu di 3324 3316 ya. Kenapa bisa tunggu di situ? Nanti akan saya kasih tahu ya kenapa saya bisa mau nunggu di sana untuk chance untuk beli gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti disesuaikan lagi aja dengan preferensi kalian masing-masing gitu teman-teman ya. Oke, kemudian untuk satu lagi ya, BBRI ya. Jadi untuk kalian yang dapat BBRI ya kemarin di harga 3750 atau 3720 ya. Kemarin kan dia sempat ke 3700 ya. Itu congrats untuk kalian semua ya, karena sekarang hari ini BBRI selama 2 hari ini naiknya cukup kencang, dan kemarin juga hari ini lebih kencang lagi, itu udah di 3940. Jadi kalau kita totalin dengan portofolio yang ada itu kurang lebih udah surplus sebesar 5-6% ya teman-teman ya gitu. Jadi di learning center pun untuk MBBRI ini ya, untuk MBBRI kita juga sudah update di tanggal 30 Juli 2025 kemarin. Tuh, kemudian di bagian learning center ya, kalau kalian perhatikan di bagian coretan outlook ya, nah ini juga ada yang update ya mengenai MBBRI. Dia juga udah dapat karena kita juga sempat ambil ya di sini. Nah, ini di 1331 ya, dia tanggal 7 Agustus gitu. Karena ini memang sebelumnya sudah ada coretan outlook juga ya. Coretan outlook di bagian daily outlook ini ya. Nah, untuk BBRI itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini tanggal 30 Juli juga untuk swing outlooknya gitu teman-teman. Nah, seperti ini gitu. Jadi ini learning center. Jadi learning center ini lebih fleksibel teman-teman gitu ya. Terus puji Tuhannya dari beberapa yang akun member ya di sini ya, puji Tuhan mereka profit ya. Terus ini juga ada beberapa yang chatting juga teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini juga ada tuh, udah profit semua. Dan mungkin kalau ada yang belum profit pun ya, atau yang belum entry untuk hari ini yang belum profit ya,
itu masih ada banyak kesempatan lagi nantinya gitu. Dan ini udah saya briefingkan juga ya sebenarnya di bagian coretan outlook dan daily outlook untuk hari ini punya gitu. Oke, sekarang kita mau briefing juga untuk kalian yang ada di penonton setia channel YouTube Juno Trading ID dan juga channel Telegram ya, di bagian public channelnya gitu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas untuk pergerakan gold ini, kalau kalian perhatikan kemarin juga ada QM, kita bahas QM. Ini kalau kalian masih hold dari area QM, ini udah running kurang lebih 600 poin, 600 pip ya, atau 60 poin teman-teman ya. Congrats lagi untuk kalian semua ya, karena ini memang jadi area sell yang kita tunggu-tunggu gitu dari kemarin-kemarin itu. Nah ini kalau kalian lihat nih ya, daily kena QM terus dia turun ya, 4 jam juga dia sempat akumulasi dulu gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian kita mau lihat news ya. Untuk hari ini itu ada news ya, kalau kalian perhatikan. Nah ini ada news BRC, ada RBI interest rate decision ya. Terus ada dari CPI ya untuk USD itu sendiri gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi, untuk hari ini berarti ada AUD dan USD. AUD itu ada interest rate decision dan USD ada pelaporan mengenai inflasi. Dan kalau kita lihat memang CPI di sini juga forecastnya cukup bagus untuk USD, yang artinya ini bisa menciptakan pertenangan yang cukup positif ya untuk USD, dan biasanya itu lebih biris ke gold itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah kalau memang benar hasil CPI-nya itu lebih bagus untuk USD, berarti gold ini bisa lebih mendalam lagi atau bisa lebih mendalam lagi atau lebih nyelam lagi ke bawah, dengan harapan mungkin bisa touch 3320 sampai 33.310 gitu teman-teman untuk hari ini gitu. Ya well, sekarang kita lihat nanti gimana hasilnya ya. Pokok ini memang cukup menarik juga ya sebenarnya untuk gold ini sendiri gitu teman-teman. Lalu itu kalau dari hasil news ya, kalau memang in case kurang bagus ya. Dan kalau kita lihat juga hasil dari update dari CSM atau currency strength meter, ini JPY cukup lemah ya. Ini bisa jadi tekanan juga untuk gold itu sendiri gitu. Nah ini sudah saya kasih tahu di sini ya, ada kesimpulannya. Ini bermanfaat banget nih untuk kalian yang mau join dan juga mau trading di pair mata uang ya. Kalian bisa cek di sini gitu teman-teman. Oke, di sini tuh lengkap banget gitu. Bias miris, kelemahan tajam di PY, dan tidak kuatnya dukungan Safivan berpotensi menekan emas selama sesi Asia gitu. Jadi emas memang agak sedikit tertekan gitu ya, itu udah ada penjelasannya semua. Oke, sekarang ini kita kita hapus dulu, kita mau bikin set zona baru. Oke, di zona baru ini ya, kalau kita perhatikan ini kita pakai 4 jam, artinya di sini dia sudah ada change of character gitu kan teman-teman ya. Di sini ada change of character. Nah kalau dia udah change of character, nah ini di bawah 3360 ya, dia udah nahan nih gitu ya, dia harga udah nahan semua. Ini harga udah nahan 3360, artinya ini udah jadi support become resistant atau SBR gitu teman-teman gitu. Nah kemudian ini kan di 4 jam ya. Ya, berarti 4 jam ini di sini ada SNR. Ya, di sini ini ada bahasanya apa ini ya? FVG ya, FVG 4 jam. Nah, ini FVG 4 jam. Ini saya pakai Paperstone ya. Nah, FVG 4 jam 3363 3370 ya. Kemudian tadi saya cek lagi di saat 1 hours juga ada sebenarnya. 1 hours tuh di sini. 1 hours itu agak tinggi sebenarnya gitu. 1 hours di 3373, mulai dari 3367 sampai 3373 gitu. Kalau untuk 4 jamnya itu dimulai dari 3363 3370 gitu. Nah ini tergantung preferensi lagi nih, kalian mau ngambil yang mana gitu. Kalau saya karena ini untuk intraday, jadi saya akan ambil yang 1 hours dulu ya. Saya akan ambil yang 1 hours dulu. Nah itu kurang lebih di sini yang 1 hoursnya itu di 3369 ya sampai 3373 gitu. Nah kemudian karena di sana ada change of character di 4 jamnya, nah untuk QM nya saya baru ambil yang QM yang 4 jam gitu. Nah QM 4 jam gimana? QM 4 jam di sini. Nah ini untuk QM 4 jamnya, QM 4 jam ada di 3383 teman-teman ya. Kalian boleh ambil range nya ke atas ya, dari 3383 ke 3390-an untuk range-nya memang agak besar karena ini QM 4 jam gitu ya.
Nah ini QM, ini FVG gitu teman-teman ya gitu. Jadi kita nggak pernah perlu setup ya gitu. Kalau ada setup pun saya akan tetap kasih ke kalian gitu. Nah ini area QM. Oke, terus ini area FVG. Nah kemudian ya kita balik lagi nih ke 1 hours ya. Nah ini kan ada FVG ya, memang cukup besar ya di sini kalau kita perhatikan momentum naik ya gitu. Nah ini kita ambil di mana? Kita ambil setengahnya aja dulu. Kita pakai Fibo, tarik dulu ya, ini bebas lah tariknya karena ini kita mau ngukur satu candle doang. Fibo FVG ya. Nah kita dapat 50% di sini, 50% di sini 3321 ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada BPR ya, di sini ada BPR. Nah saya ambil di BPR nya dia gitu. Nah jadilah di 3323 3316 untuk area FVG nya dia gitu. Makanya saya ambil di sini sebagai target penurunan di bawah 3360 gitu teman-teman. Jadi di bawah 3360 target penurunan di sini ya, FVG ya, BP1H ya, ini BP1H. BP itu FVG juga ya gitu. Nah ini bisa jadi target buy kalian bagi yang mau counter sedikit atau scalping buy ya, di sini itu boleh. Cuma karena bang ini kan range-nya cukup besar ya, karena 1 jam ini ada 80 pips ya atau 8 poin untuk range-nya. Nah ini saran saya, kalian boleh ngambil di bagian tengah ya, kalian boleh ngambil di bagian tengah itu dimulai dari 3319 sampai 3316 gitu ya teman-teman ya. Kecuali memang mungkin kalau kalian pakai akun yang atau khusus ya, akun khusus yang memang untuk hold atau untuk yang resikonya agak panjang gitu ya, itu nggak masalah kalian ambil semua. Tapi kalau misalkan kalian mau entry besar ya, atau nggak pada lot yang biasanya, kalian mungkin boleh pikirkan alternatif ini mulai dari 3319 atau 3316 untuk entry gitu teman-teman. Oke, kemudian ini juga 1 hours punya, 4 hours juga sama. Nah di daily ini jadi area support ya untuk daily itu sendiri gitu. Nah ini untuk beberapa range ya. Nah ini untuk terendahnya kemarin di 3342. Nah ini sebenarnya ada range akumulasi, tapi kalau kita perhatikan range akumulasi ini lama-lama mengecil, dia mengerucut. Nah ini kalau kalian perhatikan ya, range-nya itu mulai mengerucut. Nah ini kalau kita lihat dia mulai membentuk symmetrical triangle gitu. Nah cuma kalau dia bentuknya pattern ya, kayak pattern gini, nah ini saya lebih suka nunggu dia breakout. Nanti tergantung dia mau breakout bawah atau breakout atas. Kalau saya mau cari sell lanjutan ya, misalkan kita belum dapat sell nih, harga udah turun, itu tunggu dia break 1 jamnya dulu, break di bawah 3340 baru tarik sell lanjutan dengan target 3323 3316 gitu. Nah kemudian kalau mau cari buy ya di area konsolidasinya ini sampai area FVG, itu tunggu dia break di atas 3360 ya, 3360 berhasil closing candle 1 hours ya, kita baru cari setup buy dengan target 3366 3373 sampai tertingginya itu di area QM 3390 gitu. Nanti di atas 3390 in case dia belum ada rejection atau dia udah reject dari sini ya, terus dia habis itu naik lagi, nah terus dia tembus di atas 3390, berarti kita cari buy lanjutan. Ini ada liquidity, banyak banget liquidity di sini teman-teman ya, 3340 ya 3400-an gitu. Ini ada liquidity dan ini potensi dilibas semua sama dia liquidity-nya. Nanti kita baru ambil ancang-ancang saya lagi di 3420-an gitu teman-teman. Oke, karena ini area SNR dia atau support become resistant SBR-nya lagi gitu di sini. Nah, ini SBR zone-nya lagi gitu di sini teman-teman. Oke. Ya, jadi itu dulu yang saya bahas untuk kalian. Semoga dengan short video ini kurang dari 20 menit ini ya, ini 15 menitan itu berlaku dan berguna untuk kalian semua. Dan usahakan jangan di skip nontonnya ya. Sekali lagi saya bilang jangan di skip. Kalau kalian skip nanti strategi yang udah kita bahas itu pasti akan miskomunikasi, dan kalau udah miskomunikasi nanti kalian bilang ini analisa salah segala macam gini. Padahal saya sudah briefing kan beberapa analisa dan juga potensi ya
yang bisa kita ambil di market gold hari ini gitu teman-teman. Oke, thank you untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan video seperti ini setiap harinya. Nah, nanti kalau misalkan ada momentum saham lagi ya, ada momentum saham lain lagi akan saya update lagi di channel Juno Trading ID ini teman-teman. Oke, nah kalian juga boleh komen kalau misalkan kalian mau update pair apa gitu ya, itu kalian boleh komen, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, thank you and see you on the next video update.